mendengarkan dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta. Dikabarkan pada tanggal 6 dan 9 Agustus, bom atom meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Hal ini membuat Jepang mengumumkan bahwa Jepang menyerah. Hei, apakah kalian sudah mendengar kekalahan tentang Jepang? Memangnya apa yang terjadi dengan Jepang? Yang ku dengar dari siaran radio, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang melakukan gencatan senjata. Ini adalah kesempatan kita yang bagus untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, kalau begitu Jepang sudah tidak punya wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar sekali. Kalau begitu, salah satu dari kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk membicarakan masalah ini. Baiklah, biar aku dan Khairul yang akan pergi ke sana. Kita harus memproklamasikannya sekarang. Betul, ini saatnya tepat. Jepang sudah kalah dari sekutu. Tidak ada yang menguasai negara ini. Rakyat sudah menderita banyak karena penjajahan Jepang. Kita tidak perlu menunggu kemerdekaan dari Jepang. Kekuatan segelintir ini belum mampu mengalahkan Jepang. Bagaimana kita memproklamirkan negara kita? Tapi bro, semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan negara Indonesia ini. Sudah, jika ada yang tidak percaya dengan apa yang kami katakan, dan jika Anda bisa menopang kekuatan sendiri, mengapa Anda tidak memproklamirkan sendiri? Kita akhiri saja rundingan ini. Beri kami waktu untuk memikirkan hal ini. Para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno dengan berat hati, tapi mereka tidak putus asa. Mereka pun kembali berunding dan menyusun rencana membujuk Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan sesegera mungkin. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. Maka dipilihlah Rengas Dengklok sebagai tempat yang dianggap clear untuk mendiskusikan dan mendesak segera mungkin melakukan proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa kalian datang seperti ini? Kami kesini bermaksud untuk membawa Anda ke tempat pengasingan. Apa yang ada maksud? Ya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari Jepang dan kami akan merundingkan kemerdekaan. Baiklah kalau begitu, saya akan ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kepentingan apa kalian datang ke sini? Kami ingin membawa Anda untuk dibawa ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang Anda maksud? Kami ingin membawa Anda ke tempat pengasingan untuk diamankan dari Jepang. Dan kita merundingkan kemerdekaan. Baiklah kalau begitu. Sebaiknya Ibu Fatmawati ikut serta untuk menjamin keselamatan Anda. Ada apa ini, Pak? Tidak perlu khawatir, ini saya berikan mereka. 16 Agustus 1945, para pemuda meluncur dengan membawa dua mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius membuat seisi Jakarta panik, apalagi di kalangan pemimpin di Jakarta. Sekarang coba jelaskan, mengapa saudara membawa kemari? Maaf atas ketidaksabaran kami, Bung. Kami melakukan ini untuk keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi. Bukankah tempo hari sudah pernah kami katakan bahwa kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan sendiri? Masalah kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI. Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Setelah beberapa lama perdebatan itu belum selesai, setelah tibanya golongan tua di Rengas Dengklok, mereka pun berunding bersama dan selesainya peristiwa Rengas Dengklok. Pukul 8 malam, mereka kembali pulang ke Jakarta menuju kediaman Hatta. Mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana kalau kita bicarakan naskah proklamasi untuk kita? Kita membutuhkan teman untuk membahasnya, Bu.
bagaimana kalau kita meninjau rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Permisi. Ada pula apa, Bu? Oh, mengganggu kami bukan tempat untuk membicarakan kemerdekaan desa. Silakan masuklah. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Kalian tahu sendiri kan bahwa PPKI adalah organisasi bentukan Jepang. Menurut Anda bagaimana, Bu? Adakah di antara kalian punya pendapat lain? Gimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang di sini? Bagaimana ini, Bu? Menurut saya karena ini semua berkat jasa-jasa rakyat Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia saja. Usulan yang bagus, saya setuju. Bagaimana? Hadirin setuju? Bu, tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jaga teks ini baik-baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, semua selesai dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, Pak. Oh iya, apa Bapak bisa sudah merencanakan bagaimana proklamasinya berlangsung? Tentu sudah. Besok kita akan memproklamasikan dan diiringi lagu Indonesia Raya buatan Bung Soekarno. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak lupa. Kalau begitu, Ibu saja menjahitnya. Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Hanya punya kain berwarna merah dan putih saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah berusaha. Baiklah, Pak. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Wah, ide yang bagus. Boleh, Bu. Baiklah kalau begitu. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kemerdekaan negara kita. Siap, Bu. Saya akan mengirim pasukan saya untuk mengibarkannya. Baiklah. Hei Latif! Jagalah baik-baik bendera ini. Bahagialah kalian karena mendapat kehormatan untuk pertama kalinya mengibarkan bendera ini. Siap, saya dan Su tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.